Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis, tanggal 19 September 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Dikatakan demikian, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dihakimi Allah sesuai perbuatan masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang ada yang terlalu naif atau salah pengertian untuk menilai suatu penderitaan yang menimpa seseorang. Ketika seseorang dianggap berkelakuan baik dan ternyata dia menanggung banyak masalah dan penderitaan, maka secara langsung dan dengan pasti mengatakan bahwa penderitaannya adalah akibat dosa dan kesalahan masa lalu dari orang tua atau nenek moyangnya. Yehezkiel memulai pasal ini dengan sebuah teguran Tuhan tentang sebuah kutipan Nabi Yeremia yang menjadi sebuah sindiran. Kutipan itu berkata bahwa dosa nenek moyang mereka, bukankah dosa mereka tuai berdampak kepada anak? Secara tidak sadar kita membenarkan. Misalnya orang tua melakukan suatu kesalahan, yaitu memindah namakan kepemilikan sebidang tanah. Lalu suatu ketika anaknya mengalami musibah, maka ada saja yang mengatakan bahwa anaknya itu ditimpa musibah oleh karena perilaku orang tua yang serakah. Apa yang dipahami sebagaimana dalam hal di atas jelas ditolak oleh nas ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan ini menegaskan akan kepemilikan Tuhan terhadap semua jiwa. Artinya, setiap orang itu berharga di mata Tuhan, tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Apakah itu hukuman atau upah dari Allah. Dengan pemahaman ini, maka jika seseorang ditimpa musibah, janganlah kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga jangan kita menghakimi orang yang ditimpa musibah tersebut oleh karena kejahatannya. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menghukum semua orang yang berbuat dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa jiwa kita adalah milik Allah, dan Dia berhak atas semua jiwa yang Dia punya untuk dihukum ataupun untuk diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu di hari ini bahwa semua jiwa adalah kepunyaan Allah dan setiap orang sama berharganya di mata Tuhan tanpa ada pengecualian. Oleh karena itu, beri kami pemahaman bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap semua dosa yang diperbuatnya dan atas ketidaksediaannya untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan ketidaktaatannya menjalankan hidup benar. Tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa upah dosa
ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menjagai dan melindungi kami dari segala mara bahaya dan dari berbagai pencobaan. Tuntun kami Tuhan untuk selalu menjalani hidup ini dengan benar, dan kami hidup kudus serta selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dan ambil bagian di dalam pemberitaan Injil dalam setiap kesempatan di hidup kami. Tuhan kiranya berbelas kasih, berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, memberkati tangan-tangan dokter, obat-obat dan peralatan yang dipergunakan supaya setiap orang yang mengalami sakit penyakit dapat memperoleh kesembuhan daripadamu. Topang dan kuatkan mereka yang berduka dengan kasih karunia yang melimpah. Tuhan memberikan rezeki dan pekerjaan bagi mereka yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.